mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan Tuhan kami kembalikan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk semua. Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar semua? Saya berharap jemaat Tuhan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih bisa memiliki kesempatan beribadah bersama-sama. Walaupun ada yang sekarang ini mereka beribadah di rumah masing-masing, mengikuti ibadah online, ada juga yang beribadah, yang datang ke gereja bersama-sama. Puji Tuhan, dimanapun saudara berada, kita percaya bahwa Tuhan hadir. Amin saudaraku. Jadi saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita siapkan hati kita juga untuk memberi, kita beri yang terbaik kepada Tuhan, sehingga pemberian kita membawa satu kesan, satu impact yang luar biasa di dalam rumah Tuhan. Mari kita berdoa dan siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini, kami memiliki kesempatan untuk bisa memberikan apa yang kami miliki kepada Engkau Tuhan, keuangan yang kami bisa berikan kepada Engkau dengan rela hati, dengan memberi yang terbaik Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang memberi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari juga Engkau campur tangan buat firman Tuhan yang kami akan dengar sebentar, sehingga yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dalam kerohanian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan ibadah online dan firman Tuhan di dalam tangan-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, kita telah banyak mendengar tentang pelayanan rasuli yang ada dalam gereja. Dan saya percaya bahwa ada yang dapat mengerti, ada juga yang salah tanggap tentang pelayanan ini. Dan saya ingin memberitahukan kepada jemaat Tuhan bahwa kita perlukan pelayanan seorang rasul di dalam gereja untuk membangun, untuk membina sebuah gereja yang baik dan sempurna. Saudara yang seiman dalam Tuhan, kita menerima pelayanan rasul dalam gereja itu karena Tuhan Yesus dan telah menetapkan mereka dalam gereja untuk mereka menyelenggarakan kasih karunia Tuhan, untuk menyatakan isi hati Tuhan, untuk menerima wahyu dari Tuhan, sehingga mereka bisa memberitakan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Saudara yang seiman dalam Tuhan, mereka juga ataupun para rasul juga dapat melihat gambaran yang lebih besar di dalam gereja, bagaimana gereja, ke arah mana gereja harus mereka gerakkan ataupun ke arah mana gereja itu bertumbuh, itu dapat direalisasikan melalui pelayanan seorang rasul dalam gereja. Dan saya percaya bahwa panggilan mereka di dalam pelayanan itu yang kita pernah pelajari disertai dengan pengorbanan, titisan air mata dan penderitaan. Dan apapun yang berlaku dalam kehidupan seorang rasul, seperti yang kita lihat dalam pelayanan Rasul Paulus ketika itu, dia sangat memperhatikan gereja, di mana dia melayani, di mana dia merintis, di mana dia membangunkan sebuah gereja ketika pelayanan mereka. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, di sini kita bisa mengerti bahwa pelayanan rasul sangat penting dalam rumah Tuhan. Dan juga kepentingan ini membuat gereja bisa bertumbuh di satu arah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan hari ini kita terus belajar bagaimana seorang rasul itu dia mendirikan kepimpinan di dalam sebuah gereja. Karena sangat penting di dalam gereja memerlukan pemimpin-pemimpin yang mengarahkan ataupun yang melayani Tuhan, yang memajukan rumah Tuhan sehingga mereka bertanggung jawab melayani sesuai dengan panggilan mereka masing-masing. Oleh itu para rasul memperhatikan pemimpin ataupun mendirikan atau membangun pemimpin-pemimpin dalam gereja. Mari kita baca saudaraku dalam Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-23. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penetua-penetua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penetua-penetua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Saudaraku, kalau kita lihat di sini pentingnya pemimpin, maka dalam ayat ini sebenarnya Rasul Paulus dan Barnabas setelah mereka menanam gereja di mana mereka melayani, mereka bukan saja menanam gereja, tetapi mereka juga mengajar dan mendidik kebenaran di dalam gereja itu, sehingga ketika mereka menyadari bahwa bukan saja Rasul Paulus mendirikan gereja, mengajar di dalam gereja itu, mereka sadar bahwa mereka
perlu melantik atau perlu menetapkan penetua-penetua ataupun pemimpin-pemimpin di dalam sebuah gereja di mana Rasul Paulus dan Barnabas mulakan pelayanan di situ. Saudaraku, karena Rasul Paulus menyadari bahwa mereka tidak selamanya ada di dalam gereja itu, maka mereka perlu membangkitkan pemimpin-pemimpin supaya mereka meneruskan kepimpinan yang telah mereka tanam di dalam gereja itu, apa yang telah mereka tabur, sehingga gereja itu bisa bertumbuh. Jadi Rasul memiliki tanggung jawab untuk mendirikan kepimpinan di dalam sebuah gereja, supaya ketika Rasul itu pergi dari gereja sebuah gereja, maka gereja itu bisa bertumbuh karena adanya pemimpin-pemimpin di mana mereka ditetapkan. Sama seperti Rasul Paulus menetapkan penetua-penetua bagi jemaat-jemaat yang di mana mereka layani ketika itu, saudaraku. Saudara yang iman dalam Tuhan, ini sangat penting. Sebuah gereja yang matang, sebuah gereja yang bertumbuh, mereka perlukan pemimpin-pemimpin yang bisa menjalankan keluar pelayanan-pelayanan atau panggilan masing-masing di dalam sebuah gereja. Kalau kita baca, saudaraku, dalam Kisah Para Rasul 20 hingga ayat 17, di sini Rasul Paulus menyadari bahwa betapa pentingnya mereka menetapkan pemimpin dan memberikan nasihat kepada pemimpin untuk mereka bisa menyambung pelayanan para rasul. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 20 ayat ke-17, Kisah Para Rasul 20 ayat ke-17, saya akan bacakan. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penetua jemaat datang ke Miletus. Kisah Para Rasul 20, 25 hingga 26, saya teruskan. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Saudaraku, Rasul Paulus, dia mengutus seorang dari Miletus ke Efesus untuk pesan supaya penetua-penetua yang ada di Efesus datang berjumpa dengan Paulus di Miletus. Untuk Paulus memberikan nasihat, untuk Paulus memberikan dorongan kepada penetua di sana supaya mereka tahu bagaimana mereka bertanggung jawab di atas gereja yang telah dipercayakan buat mereka. Paulus tahu bahwa dia tidak lama lagi dan inilah peluang dia berjumpa dengan pemimpin yang ada di Miletus. Dia mau menyatakan, dia mau memberikan dorongan kepada pemimpin-pemimpin ini, penetua-penetua ini, memberikan nasihat supaya mereka bisa membangun jemaat yang mereka dipercayakan. Paulus sadar bahwa dia tidak akan lama di dalam sebuah gereja, maka dia membangkitkan pemimpin. Maka itu sebabnya Paulus menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus untuk memanggil penetua-penetua di Efesus untuk diberikan dorongan oleh Paulus supaya mereka tahu bahwa tanggung jawab mereka adalah membangunkan gereja, meneruskan pelayanan yang telah dilakukan oleh Paulus sebelumnya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, pentingnya seorang rasul membangun sebuah kepimpinan di dalam gereja. Kenapa, saudaraku? Karena pemimpin di dalam sebuah gereja, mereka bertanggung jawab untuk melindungi gereja. Karena pemimpin juga memperhatikan gereja daripada serangan-serangan luar ataupun serangan-serangan dari dalam gereja itu sendiri. Saudaraku, Rasul Paulus sadar ketika dia meninggalkan jemaat di mana dia pernah mendirikan jemaat itu di Korintus, di Efesus, dan di mana tempat. Dia tahu bahwa ketika dia meninggalkan pelayanan di sana, pasti gereja itu akan menghadapi serangan-serangan sama dari luar ataupun daripada jemaat sendiri. Oleh itu gereja itu dapat bertahan ketika ada pemimpin yang memperhatikan sebuah gereja. Saudaraku, jadi penetua harus tahu bagaimana mereka bertanggung jawab untuk membangunkan sebuah gereja yang telah dipercayakan buat mereka. Maka Rasul Paulus sangat memperhatikan pemimpin. Rasul Paulus sangat-sangat memperhatikan ataupun menasihati atau berdoa untuk pemimpin-pemimpin atau penetua-penetua yang telah Rasul Paulus tetapkan untuk membangun jemaat yang ada di sana, saudaraku. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, Kisah Para Rasul 20, ayat yang ke-29 hingga ayat 31. Saya akan bacakan di sini. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala yang ganas akan masuk di tengah-tengah kamu, dan
tidak akan menyayangkan kawanan domba itu. Haleluya. Kalau kita baca di sini bahwa serigala-serigala ganas akan masuk ke tengah-tengah jemaat. Dan mau membinasakan ataupun menghancurkan jemaat itu. Serigala ini suatu binatang yang sangat buas yang mau menghancurkan jemaat ataupun domba ataupun jemaat yang Tuhan telah letakkan di dalam sebuah gereja. Ayat ke-30, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tidak berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Saudara yang iman dalam Tuhan, ketika kita tahu bahwa gereja itu perlukan pemimpin, dan kita menyadari bahwa pemimpin bertanggung jawab untuk mempertahankan gereja daripada serangan, daripada luar dan juga daripada dalam gereja itu sendiri. Kita dapat lihat di sini bahwa sudah pasti sebuah gereja akan diserang oleh musuh dari dalam dan luar. Mereka itu seperti serigala yang ganas yang masuk dan tidak menyayangkan gereja ataupun kawanan domba yang ada di dalam sebuah gereja. Mereka datang seperti musuh. Mereka adalah pencuri. Mereka datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan, saudaraku. Sebab itu, sebagai pemimpin atau penetua, mereka harus berjaga-jaga dan melindungi jemaat yang ada dalam gereja ini. Serangan dari dalam di mana mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, mereka menarik perhatian orang-orang yang ada di dalam situ, di dalam sebuah gereja untuk mengikuti mereka dan membangunkan kerajaan mereka sendiri. Sangat hati-hati. Musuh yang ada dalam gereja itu harus diperhatikan, harus dikenal pasti, saudaraku. Jadi pentingnya sebuah pemimpin untuk mempertahankan sebuah jemaat saat sebuah kawanan domba daripada serangan musuh. Haleluya. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tidak berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Sebab Petrus atau Paulus tahu bahwa pemimpin harus menjaga dan melindungi kawanan domba. Dan dia sadar bahwa setelah ia pergi dari sebuah gereja itu, dia perlukan pemimpin yang bisa memperhatikan jemaat. Dia mau pemimpin yang bisa membangun jemaat dan mempertahankan gereja daripada serangan musuh daripada luar, ataupun pemberita-pemberita ataupun nabi-nabi palsu ataupun yang datang untuk memerosakkan, mengkucar-kacirkan gereja. Mereka atau pemimpin harus tahu bagaimana mempertahankan jemaat yang dipercayakan kepada mereka. Terlebih juga serangan daripada dalam gereja. Saudara yang iman dalam Tuhan, pemimpin yang Tuhan mau, yang Tuhan letakkan dalam gereja, mereka harus melindungi kawanan domba. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 20 ayat ke-28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penilik, ataupun dalam bahasa lain menjadi penyelia ataupun supervisor untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Tuhan mau kita sebagai pemimpin yang dipercayakan dalam gereja menjadi penjaga pelindung atau pemerhati kepada domba-domba. Saudaraku, siapakah pemimpin yang ada dalam gereja? Mereka yang telah dipertanggungjawabkan untuk melayani, saudara. Pemimpin-pemimpin kelompok sel, pemimpin-pemimpin satu departemen. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan, yang dibentuk dari kepemimpinan rasuli. Mereka adalah orang-orang yang mempertanggungjawabkan, orang-orang yang mempertahankan kawanan domba yang dipercayakan kepadanya. Makanya seorang pemimpin harus tahu bagaimana menjaga dombanya. Saudara yang iman dalam Tuhan, itu sebab Paulus tahu apa bahaya yang akan datang menyerang jemaat. Itu sebabnya ia terus-menerus menasihati jemaat-jemaat yang dia layani. Jadi saudara, kita perlu melihat bahwa gereja sangat bernilai. Makanya pemimpin harus mengerti bahwa kepimpinan mereka di dalam gereja itu sangat bernilai. Karena gereja itu telah dibangunkan oleh Yesus sendiri dengan darahnya yang mahal. Haleluya. Karena gereja didirikan oleh Yesus sendiri dengan darahnya.
Itu sebenarnya kita perlu memperhatikan gerejanya dan mengabdikan diri kepada gereja supaya lewat gereja banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Oleh itu saudaraku, seorang pemimpin perlu bertanggung jawab. Kita adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan melindungi gereja dari serangan musuh. Saudaraku, pemimpin juga menjadi seorang yang memperhatikan secara keseluruhan pelayanan yang ada dalam gereja. Saudaraku, pemimpin bertanggung jawab dalam kepimpinan gereja secara langsung. Pemimpin dalam gereja tidak hanya berbicara tentang kerohanian, tetapi dalam pelbagai aspek dalam kehidupan jemaat, supaya jemaat bisa bertumbuh. Mereka, seorang pemimpin itu benar-benar mencurahkan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kita, supaya kita benar-benar menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Makanya kita perlu bersyukur jika ada seorang pemimpin yang benar-benar berjaga-jaga atas jiwamu. Kita sangat bersyukur jika ada seorang pemimpin yang bisa menegur kamu. Kamu harus berucap syukur karena ada seorang pemimpin yang memperhatikan bukan saja kerohanian, tetapi semua aspek dalam kehidupan kamu. Saudaraku, jadi kalau kita baca dalam 1 Timotius 5 ayat 17, firman Tuhan mengatakan seperti ini, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut, dengar baik-baik, patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Makanya saudaraku, para pemimpin yang Tuhan tetapkan dalam gereja, mereka bertanggung jawab bukan saja menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi mengatur urusan gereja. Jadi, saya ingin mendorong saudara, kepimpinan yang baik dalam gereja membuat saudara gereja bertumbuh ke arah apa yang Tuhan inginkan. Makanya kita sangat bersyukur kalau gereja kita mengalir dalam aliran apostolik, mengalir di mana seorang rasul menetapkan pemimpin dan penatua secara langsung, di mana mereka mengajar jemaat dengan kebenaran sehingga gereja itu bisa bertumbuh. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, apa yang terjadi jika gereja tidak punya struktur ataupun struktur kepimpinan? Pasti ada di antara mereka akan melakukan, pasti mereka ada di antara pemimpin yang merasakan diri mereka benar, sehingga mereka tidak tahu bagaimana berfungsi di dalam otoritas yang Tuhan telah letakkan di dalam sebuah gereja. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, apabila kita tidak memiliki kepimpinan yang baik dalam gereja, sudah pasti orang luar ataupun musuh senang menyerang atau menjatuhkan gereja. Jika tidak ada kepimpinan yang baik dalam gereja, sudah pasti adanya keraguan, adanya tekanan, adanya gereja itu tidak bisa bergerak maju karena terhalang dengan kepimpinan yang tidak baik dalam gereja. Saudara yang seiman dalam Tuhan, maka firman Tuhan sangat menekankan ataupun Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang memimpin dalam gereja. Maka saudaraku, kenapa mereka harus dihormati 2 kali lipat. Kenapa saudaraku? Sebab Alkitab berbicara kita perlu memberikan penghormatan 2 kali lipat bagi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab di atas hidupmu. Bukan saja itu, mereka bertanggung jawab mengajar, mereka berkhotbah, menyatakan kebenaran sehingga iman kerohanian Anda itu bertumbuh. Maka saudaraku, dalam Timotius 5 ayat 17, 1 Timotius 5 ayat 17 mengatakan, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutamanya mereka dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Saudaraku, kita sangat bersyukur karena saudara memiliki pemimpin yang bisa memperhatikan, yang bisa mengajar, yang bisa membangunkan kerohanian saudara. Apa tanggung jawab kita sebagai seorang jemaat? Kita perlu menghormati pemimpin atau penatua di dalam gereja karena pelayanan mereka adalah untuk membangunkan hidup saudara dalam gereja. Saudaraku, kita perlu menghormati mereka karena mereka melayani jemaat dan melayani Tuhan walaupun mungkin mereka memiliki kekurangan. Tapi kita sangat bersyukur pemimpin yang Tuhan letakkan dalam gereja, mereka berjaga-jaga atas jiwa kita supaya gereja menjadi kuat, menjadi teguh dengan kepimpinan mereka, dengan pengajaran mereka, dengan apa yang mereka khotbahkan setiap minggu. Juga mereka yang diberikan kepercayaan mengajar dalam kelompok sel. Mereka juga adalah pemimpin-pemimpin yang mengajar saudara dan saya.
Makanya kita perlu respect, kita perlu menghormati orang-orang yang berkuasa, yang menyampaikan firman Tuhan. Bukan saja pemimpin yang berkhotbah di atas mimbar ini, tetapi juga kepada mereka yang mengajar saudara di dalam kelompok sel di mana ada pertemuan. Mereka mengajar saudara, mereka mendidik saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka inilah orang-orang yang menjaga gereja sehingga gereja menjadi teguh. Dan mereka perlu atau patut dihormati oleh jemaat Tuhan. Oleh itu saudaraku, Rasul Paulus melihat mereka yang mengajar dan berkorban satu pelayanan yang sangat penting bagi Tuhan. Karena mereka mengajar kebenaran Tuhan dalam kehidupan jemaat. Itu sebabnya saudaraku, Rasul Paulus mengatakan bahwa betapa pentingnya jemaat mendengarkan pengajaran yang mereka sampaikan di samping bertekun dalam doa. Selain pelayanan itu, para pemimpin juga memperhatikan kebutuhan jemaat. Bukan saja berkhotbah, tetapi memperhatikan kebutuhan jemaat. Keperluan jemaat, keperluan janda, anak-anak yatim, apa yang mereka perlukan di dalam kehidupan jasmani mereka. Jadi seorang pemimpin melihat secara keseluruhan saudaraku. Jadi respon kita sebagai jemaat, kita perlu menghormati pemimpin, gembala ataupun rasul. Dan karena mereka memberikan kita makanan rohani dalam kehidupan kita. Mereka ini membuat persiapan untuk menyampaikan firman Tuhan supaya kita diberikan makanan rohani. Amin saudaraku. Kalau kita baca dalam Kolose 1 ayat 28, mari kita baca. Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Haleluya. Apa yang kita lihat daripada ayat ini? Satu pegangan para rasul atau pemimpin. Mereka inginkan supaya gereja dapat dibangunkan. Amin. Maka mereka berusaha untuk menasihati setiap orang dengan segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Jadi mereka tidak datang untuk mengucapkan kata-kata yang indah dalam kehidupan kita, tetapi mereka datang untuk bicarakan isi hati Tuhan. Ini dia pemimpin. Saudaraku, kita sangat bersyukur karena di dalam gereja, rasul membangun atau membentuk satu pasukan kepimpinan sehingga kita semua yang bertanggung jawab dalam leadership, dalam kepimpinan itu bertanggung jawab untuk menjaga domba-domba. Kita baca saudaraku dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 hingga 4. 1 Petrus pasal 5 1 hingga 4. Saya akan bacakan. Aku menasihati para penetua di antara kamu, aku sebagai teman penetua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Haleluya. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan mengabdikan diri. Yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Haleluya saudaraku. Firman Tuhan di sini kita mau mengajar kita untuk tetap setia. Jangan dikuasai oleh kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan di dalam memimpin. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita perlu memimpin dengan hati yang sukarela. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan, tetapi memimpin mereka dengan sukarela untuk membentuk mereka, saudaraku. Jadi menjadi gembala kepada kawanan domba yang dipercayakan ini sangat penting, saudaraku. Banyak pelayanan yang dalam gereja dan saudara salah satu daripada kepimpinan yang dalam gereja. Maka saudaraku, ingat bahwa saudara harus menjadi contoh kepada kawanan domba-domba yang dipercayakan kepada kamu, saudaraku. Sangat penting sebagai jemaat kita mendengarkan pemimpin kita. Sangat penting kita bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan kepada kita melalui pemimpin ataupun rasul yang ada dalam gereja. Saudaraku, seorang pemimpin itu sangat penting. Dari mereka lah jemaat itu bisa dibentuk. Dari mereka lah jemaat itu bisa dibangunkan, saudaraku. Jadi seorang pemimpin yang Tuhan tempatkan dalam gereja, mereka perlu memiliki sikap yang baik. Sikap yang ada pada seorang yang pemimpin dan sikap melayani. Mereka perlu memiliki sikap yang baik. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Amin. Tuhan berbicarakan di dalam firman Tuhan berbicara bahwa
Ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus menjadi contoh dan tidak mencari keuntungan daripada diri sendiri, daripada pelayanan kita. Melayani dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Kita perlu mencontohi Gembala Agung kita, yaitu Yesus sendiri, di dalam mengembalakan domba-domba atau mengembalakan jemaat ketika ia berada di muka bumi ini. Saudaraku, mari kita senantiasa mengambil inisiatif untuk melayani Tuhan. Perlu seorang pemimpin perlu mengambil inisiatif. Jangan tunggu apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu, tetapi perlu bertindak sesuai apa yang Tuhan inginkan. Amin, saudaraku. Kita perlu ada inisiatif seperti Daud, di mana dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukannya melakukan apa yang Tuhan suruh, saudaraku. Itu sebabnya dalam ayat mengatakan, 1 Petrus ayat 5 yang 2 mengatakan, gembalakanlah kawanan domba-domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Haleluya. Saudaraku, seorang pemimpin, mereka perlu melayani di dalam gereja dengan hati yang rela tanpa mencari keuntungan. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa seorang pemimpin yang melayani, mereka pasti akan menerima upah mahkota kemuliaan. Kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 1 hingga 4. 1 Petrus 5, 1 dan 4. Saya bacakan. Aku menasihati para penetua di antara kamu. Aku sebagai teman penetua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang dinyatakan kelak. Yang keempat, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Haleluya. Jadi saudaraku, kita perlu bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kita di dalam melayani Gembala Agung kita. Amin, saudaraku. Di mana Gembala Agung akan memberikan kita mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Ada upah yang Tuhan siapkan buat orang yang memberikan hatinya untuk melayani Tuhan. Kepada orang yang memimpin domba-domba yang dipercayakan, saudaraku. Jadi ini bertujuan apabila Rasul kita pergi di tengah-tengah kehidupan kita, pemimpin masih bisa meneruskan pelayanan yang ada dalam gereja. Ini sangat penting, saudaraku. Saya berharap jemaat Tuhan yang ada dalam gereja Calvary, kita perlu bangkit menjadi jemaat Tuhan yang luar biasa. Kita perlu bangkit melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, mentaati pemimpin yang Tuhan telah letakkan di atas hidupmu. Mari kita benar-benar bersungguh-sungguh dengan rela hati melayani Tuhan. Karena apa yang saudara lakukan dalam hidupmu dalam gereja ini, upahmu tidak akan kehilangan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, inilah dia, seorang rasul di dalam gereja menetapkan pemimpin. Dan pemimpin-pemimpin harus bertanggung jawab di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan kita harus menyadari bahwa inilah peluang kita, inilah satu penghargaan yang Tuhan percayakan buat saudara dan saya untuk melayani Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita melayani rumah Tuhan yang sangat berharga, yang didirikan oleh Tuhan sendiri dengan darahnya yang mahal. Makanya saudaraku, ketika kita berada di dalam rumah Tuhan, dalam gereja Tuhan, mari kita benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan paksaan atau mencari keuntungan di dalam pelayanan, tetapi dengan rela hati. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam gereja. Saudara adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk melindungi gereja dari serangan dalam dan luar, sehingga gereja ini bisa bertumbuh sempurna dengan pengajaran-pengajaran, dengan pengajaran apa yang Tuhan ingin lakukan dalam gereja ini, dan apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam gereja ini melalui rasulnya, melalui gembalanya, melalui pemimpin yang ada dalam rumah Tuhan. Mari saudaraku, kita tetap bersemangat untuk memajukan rumah Tuhan. Amin. Mari kita tetap bersemangat untuk melihat gereja ini dibangunkan di atas kebenaran firman Tuhan, sehingga gereja ini bisa maju dan melihat dan menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun setiap saudara berada. Gereja ini bisa menjadi gereja yang luar biasa, bisa menyatakan Tuhan, bisa menyatakan kemuliaan Tuhan, sehingga banyak orang datang dan jiwa-jiwa diselamatkan buat kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Saya percaya biarlah firman ini memberikan kekuatan kita pada pagi hari ini, sehingga kita benar-benar menjadi jemaat Tuhan yang bisa melakukan pelayanan, yang bisa melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan karena kami bergerak di dalam satu pergerakan yang Tuhan
telah siapkan dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau meletakkan rasul dalam gereja ini. Dan kami sangat bersyukur Tuhan melalui pelayanan rasul, mereka menetapkan para pemimpin-pemimpin yang ada dalam gereja ini. Dan para pemimpin yang ada dalam gereja ini bertanggung jawab sepenuhnya di atas gereja ini Tuhan. Oh, kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau menetapkan para pemimpin yang baik dalam gereja ini. Sehingga Tuhan kami bisa bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Sehingga gereja ini bisa dibangunkan di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami menjadi jemaat yang luar biasa. Bisa menyatakan Tuhan kepada orang-orang yang ada di luar sana. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan, yang melihat live ini. Berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan buat mereka, lindungi mereka Tuhan. Mari Engkau memberkati mereka Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan saat ini, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah hati Engkau hiburkan. Semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan sekali lagi firman Tuhan yang telah selesai di dalam tangan-Mu. Biarlah setiap kami yang mendengarnya akan menikmati berkat dan hadirat Tuhan, akan menikmati Tuhan Yesus pertumbuhan kerohanian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami yang telah selesai ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.